merepresentasikan informasi. Ya, secara teoretikal itu ya, image merupakan gambaran secara grafis dan visual yang mempresentasikan informasi. Sehingga kita dengan melihat image mengetahui maksud dan tujuannya walaupun tanpa ada narasi. Bentuk-bentuk image ada banyak ya, ada fotograf, drawing, gambar, painting, lukisan, television, and motion picture, semantik, map, serta yang lainnya. Ya, peran pentingnya image pada multimedia ya pertama untuk navigasi, user interface, komponen, help system, clip arts, dan lain sebagainya. Ini nggak usah ya. Ya, secara garis besar ya, ada contoh-contohnya image, ada clip art, scan, draw, capture. Nah, tipe image gambar ada dua ya, yaitu bitmap ya, serta vektor grafik. Kalau bitmap dia disimpannya dalam bentuk pixel ya, dan dipresentasikan dalam array of dots titik ya, dari garis vertikal dan horizontal yang biasa kita sebut adalah pixel, serta vektor grafik yang disimpan dalam bentuk geometris atau biasanya persamaan matematikal. Ya, secara garis besar yang sering kita jumpai adalah model bitmap image. Ya, a pixel adalah elemen terkecil dari resolusi dalam bentuk image bitmap. Pixel adalah unit utama dalam digital image. Digital image is a picture that might be stored in display on process by computer. Yang disimpan itu pixelnya, dia dari resolusi berapa, dia pixelnya ada di vertikal atau horizontal keberapa. Seperti yang disebutkan, bitmap adalah komponen matriks elemen yang disebut pixel. Setiap pixel merepresentasikan warna dan setiap pixel terdiri dari 2 warna atau lebih. Nanti tergantung dia adalah pixelnya mengandung warna grayscale, hitam putih, atau color. Bitmap diturunkan dari kata bit, berarti satu pixel adalah 1 bit. Ya, which mean the simplest element in which only two digit ya, itu 1 dan 0 ya. Kalau ada gambarnya atau warnanya itu 1 ya. Kalau tidak ada berarti 0. A bitmap is a data metric describe the individual dots of image ya. Dia mendeskripsikan titik-titik pada gambar yang bentuknya dari vertikal dan horizontal. Selanjutnya bitmap image. The range of this color is known as the color depth. Setiap bit pixel itu ada kedalaman color. Tergantung dari dia tipe image-nya itu apa ya tadi ya. Apakah dia grayscale ya, BW, black and white, serta si color. Ya, color depth is measured in bit per pixel. Kedalaman warna tergantung dari nilai bit pada pixel. Jadi kalau gambarnya berwarna otomatis kapasitas atau beratnya si image itu semakin lebih besar. Seperti contoh 1 bit per pixel. Kalau dia memiliki 1 bit per pixel, dia terdiri dari 2 color itu monokrom ya. Itu black or white. 2 bit per pixel ada 4 colors, 4 bit per pixel ada 16 color, sampai dengan ya dia yang paling terbesar adalah 24 bits per pixel. Dia consist of terdiri dari lebih dari 16 million possible color. Ya, dengan pasti dampaknya kapasitas data atau image yang dimiliki juga semakin besar. Oke. The more color are allowed per pixel. Jumlah warna yang diperbolehkan per pixel lebih besar dari ukuran dari image.
Jadi pasti ketika resolusinya besar ya, pasti ukurannya besar dan kualitas dari warna juga menentukan dari kapasitas si image. Jadi untuk bitmatch image itu yang berpengaruh adalah color depth serta resolusinya. Nah, ini adalah salah satu contoh bitmatch image ya. Dalam satu gambar ya, normalnya ini ya original image ketika diperbesar dia ada satu titik-titik ya yang kita sebut biasanya pixel ya, ada dalam satu resolusi tertentu yaitu vertikal serta horizontal. Ya, dari masing-masing titik dia ada depth color-nya serta ada resolusinya. Ya, ini contoh gambar jembatan ketika diperbesar dia terdiri daripada pixel-pixel. Kalau dia di sini color ya berarti otomatis kapasitas datanya atau image-nya lebih besar. Ya, total number, jumlah number dari pixel itu berpengaruh pada horizontal serta vertikalnya, di mana ya di sini every pixel represented by byte ya. Kalau grayscale 1 byte atau 256 color, 2 byte 64 ribu color atau 3 byte 16.000 million color ya, tergantung. Berarti ngitungnya kalau color itu per byte atau per pixel dikali dengan resolusinya. Ini ada satu contoh image grayscale image di mana dia resolusi image-nya 500 kali 400 pixel ya, berarti vertikalnya 500, horizontalnya 400, di mana total pixelnya adalah titik-titik yang ada dalam si image itu ada sekitar 200.000 pixel. Setiap pixelnya merepresentasikan 1 byte. Ingat itu grayscale itu adalah representasi 1 byte. Kalau BW itu 1 bit. Ya, dari total keseluruhan berarti kapasitas beratnya si image itu ada sekitar 200.000 byte. Kalau tadi misal ini grayscale, BW berarti 200.000 bit. Nah, ini contoh untuk color image ya. Di sini ada vertikalnya 400, horizontalnya 500 pixel. Totalnya 200.000 pixel, sama-sama tadi 200 pixel. Kalau yang sebelumnya grayscale, kalau yang sekarang adalah color image. Yang per pixel dia memakan sumber daya sekitar 3 byte. Jadi dikali dengan 3 byte yang berarti dia kapasitasnya adalah 600 atau beratnya si data image-nya adalah 600.000 byte. Ya, color-nya terdiri dari apa? 1 pixel terdiri dari 3 color, semisal merah, orange, dan hijau. Nah, ini ya. Pada dasarnya bitmap picture atau image itu terdiri dari color, grayscale, serta black and white atau BW. Nah, untuk menghitung besaran dari image ya, dalam bytes itu adalah lebar kali tinggi serta kali kedalaman color atau kedalaman warna dibagi 8. Ini rumus bakunya. Dan hitung lagi, semuanya adalah didasarkan pada standar masuknya kepada kilobyte atau pada byte yang nanti dikonvert ke dalam bentuk kilobyte, megabyte dan lain sebagainya. Nah, ini contoh ada gambar yang memiliki resolusi lebarnya 640, tingginya 480 pixel dengan 24 bit color ya. Lihat ya, dia 24 bit color pasti warnanya semakin banyak dibanding 3 bit tadi. Berapa dia memakan alokasi memori ya. Kita tinggal kalikan saja ya, 640 kali 480 kali 24 dibagi
adalah 900 kilobyte. Ya, bentuk-bentuk format dari bitmap image ya, ada BMP, TIF, JPG yang kita sering ya, GIF, PNG, ada Kodak, foto, CD. Nah, hitungan dari penggunakan bitmap image itu ya, convey detail information quickly ya. Dia menghasilkan informasi detail yang lebih cepat, real life. Kalau ketidakuntungannya adalah dia bergantung pada resolusi, semakin besar resolusinya berarti semakin detail information atau semakin clear ya. Serta kedua, effect to the image quality, apalagi ketika dia dikompres. Kalau dikompres berarti number total of pixelnya juga berkurang. Serta size filenya terlalu besar. Nah, software untuk create bitmap image ada macam-macam yang bawaan dari Windows ya, Paint, ya ada Photodraw, Adobe Photoshop, Paintshop Pro, Macromedia Fireworks, dan lain sebagainya. Tadi kita membahas terkait bitmap. Yang kedua adalah image terbagi menjadi salah satunya adalah tipe vector image. Ya. Vector image disimpannya ke dalam grafik primitif. Ya, dia biasanya berbentuk sebagai equation atau persamaan. Seperti contohnya adalah square, line, ellipse, arc, dan sebagainya ya. Dia dipanggil sebagai objek tertentu. The image consists of set comment ya. Dia terdiri dari kumpulan komentar atau mathematical equation that are drawn the object when needs ya. Ketika dipanggil dia akan memanggil objek-objek yang bersangkutan ya. Semisal tadi ya, square, line, ellipse, triangle ya, circle dan lain sebagainya. Storing and representing image by mathematical equation is called vector. Ya, menyimpan atau merepresentasikan image itu dalam bentuk mathematical equation kita biasa sebut dengan vektor grafik. Ya, kalau gambar nggak mungkin bentuknya vektor karena dia bukan equation. Dia terdiri dari pixel yang berkumpul dalam resolusi gambar tertentu. Yang kedua, its primitive object memiliki banyak atribut. Ya, seperti XY location, fill color ya, line style dan lain sebagainya. Contoh, bentuk rectangle. Ya, dia punya rectangle top, left, width, color ya. Kalau circle punya circle top, left, radius, color ya. Ini tergantung dari persamaan mathematical-nya. Oke. Vector image or vector graphic can be researched with astonishing integrity. Jadi kalau tadi kita bentuknya bitmap, kalau kita resize image pasti berpengaruh terhadap kualitas dari gambar. Kalau untuk vector image tidak berpengaruh. Karena apa ya? Karena dia memanggil objek. Dia akan menyesuaikan dengan si resolusi. Ya, scaling of vector is mathematical operation. Only attribute change the image in unaffected. Jadi dia memiliki banyak atribut ya. That image in affective dia nggak berpengaruh secara signifikan ya. Berbeda lagi kalau dia bentuknya bitmap, misal daun. Dia akan berpengaruh dengan warnanya. Misal daun warnanya hijau. Kalau di vektor, misal circle mau warnanya apapun, dia tetap punya identitas sebagai circle.
Nah, ini adalah contoh primitif geometrics ya, terkait penggambaran objek. Ada kalau yang basic ada line, polyline, arcs, bezier, curve, dan lain sebagainya. Teks ada font, ada wedge. Kalau bentuk shape ada circle, ellipse, rectangle, serta yang lainnya itu banyak sekali. Teman-teman bisa lihat di Microsoft Word-nya itu adalah gambar-gambar seperti ini. Dia termasuk adalah bentuk vektor image. Nah, contoh scaling vektor grafik, dia mau ukurannya besar atau kecil ya, dia tidak berpengaruh terhadap integriti dari si image-nya. Nggak ada kan bentuknya dia pecah ya, pecah-pecah karena dia bukan terdiri dari pixel. Dia akan menyesuaikan dari bentuk resolusinya. Jadi nggak akan pecah-pecah, mau di zoom in, mau di zoom out, masih konsisten. Ya, kalaupun ini ganti warna, dia tidak akan kehilangan identitas sebagai circle. Misal lingkaran warnanya merah, dia tetap akan jadi circle yang berwarna merah. Dia nggak akan kehilangan identitasnya. Kemudian manfaat dan tidak bermanfaatnya menggunakan vector image, dia adalah pertama, keuntungannya dia memiliki jumlah data yang lebih kecil ya tinimbang bitmatch image ya, dan tidak membutuhkan alokasi memori lebih besar, tapi ketidakmanfaatnya adalah dia terbatas dari level of detail yang level detailnya si image yang bisa direpresentasikan ya, karena dia terdiri dari apa tadi ya, mathematical equation. Nah, berikut adalah program-program ya yang bisa dipakai untuk membuat image ya, terutama untuk vektor image. Pada dasarnya sekarang software-software pengelola image pun bisa mengcover dua tipe ya, mau bitmap mau vektor. Keduanya akan tetap bisa dipakai. Ya, ini contoh-contohnya untuk vektor format ada WMF, SVG, CGM, PDF, DFX, APF, dan lain sebagainya. Ya, banyak sekali sekarang tools yang bisa mendukung tipe-tipe dari si image. Selanjutnya kalau tadi kita berbicara dengan bitmaps, ya, vektor image, ya, ada lagi 3 dimensi grafik model image. Ya, pada dasarnya teman-teman untuk nanti tugas dan lain sebagainya nggak akan masuk ke dalam image atau grafik 3 dimensi ya. Ini diberikan untuk jurusan atau prodi teknik multimedia digital. Kalau kita hanya akan membahas permukaan saja, tapi kalau implementasi untuk 3D dimensional grafik nggak akan sampai ke situ. Model 3D dia bisa berbentuk per vektor ya. Di sini vektornya dia bentuknya diagram kartesius 3 dimensi ya. Mulai dari X, Y, dan Z untuk merepresentasikan sebuah objek. Bisa saja lebih dari satu model mathematical equation. Ya. 3D grafik ya lebih realistik efeknya. Yang biasa teman-teman lihat di TV untuk misal contohnya Jurassic Park, Terminator ya, Lost World, and Toy Story itu adalah model 3 dimensi. Ya, contoh alat untuk 3 dimensi macam-macam ya, ada Carigali, 3D Studio Max, Infinity. Nah, ini contohnya ya, kalau 3 dimensi ini kan sebenarnya adalah vektor 3 dimensi ya, X, Y, Z, yang memiliki macam-macam bentuk persamaan. Ya. Kemudian yang paling kanan ini diperhalus untuk
editing image-nya. Dan berikutnya ada hardware yang bisa kita pakai dalam melakukan penyediaan digital image ya, seperti ada drum, flatbeds, negative or slide, handheld. Ya, important to check the optical resolution of the scanner. Kalau yang bentuknya scanner, resolusi dari optical itu juga akan berpengaruh terhadap pencahayaan atau color depth dari si image. Ada juga modelnya kita dapat dari digital kamera ya. Kalau sekarang digital kameranya nggak bentuk yang physically tapi pakai HP itu juga bentuk digital kamera ya, atau menggunakan webcam. Ada lagi graphic table, tablet and pen. Lalu digitizer tablet, ya ini biasanya dimiliki anak TMD nih, model-model seperti ini. Selanjutnya ada working with graphic. Bagaimana kita bekerja dengan penggunaan grafik. Kalau tadi kita sudah tahu jenis-jenis dari image, hardware yang bisa kita pakai, ya, serta software yang bisa kita pakai. Di sini teman-teman ketika ingin menghasilkan sebuah image, hal-hal yang harus teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus memilih grafik ya, bentuknya berdasarkan kebutuhan dan kebutuhan teman-teman. Yang kedua adalah memilih software yang tepat. Ya, yang ketiga use minimum color depth ya tadi ya, karena alasannya berpengaruh terhadap kapasitas disk untuk image-nya. Yang terakhir adalah delivery system. Selanjutnya, bagaimana sebuah gambar atau image atau grafik can be used effectively. Ya, jadi kita akan kategorikan jadi dua ya. Ada gambar yang tidak secara efektif dalam menyajikan sebuah informasi, tapi juga ada gambar yang secara efektif bisa menghasilkan sebuah informasi tertentu. Contoh adalah gambar untuk graph atau table atau diagram. Ya, yang biasa kita sebut itu adalah dengan flowchart. Dari gambar, misal kita pengen baca SOP, kita nggak perlu membaca deskripsinya, tapi cukup melihat misal flowchart, kita dapat memahami konteks isi dari sebuah SOP. Nah, ini contoh untuk graf ya, modelnya banyak sekali, ada histogram, ada polinear ya, ini flowchart yang menggambarkan suatu aktivitas atau proses tertentu. Nah, perbedaan tipe penggunaan grafik bisa kita lihat ada tipenya isometrik, ortografik, atau perspektif. Itu kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan kita untuk apa image itu kita sajikan. Selanjutnya adalah advantage and disadvantage dalam kita menggunakan image. Keuntungannya adalah kita bisa mendapat sebuah atau menyimpulkan sebuah informasi secara cepat, ya, menambah visual simulation and colors ya. Biasanya bentuk visualization dan colors itu lebih cepat pemahaman kita. Yang ketiga, can communicate across language borders. Ya, dia bisa memberikan pemahaman meski orang itu memiliki bahasa yang berbeda. Yang selanjutnya adalah enhance other media. Kerugiannya adalah tidak memiliki kedalaman informasi lebih detail. Contoh, informasi lebih detail bisa kita dapat dalam paragraf yang image atau yang dinarasikan. Oleh karena itu biasanya kalau kita bikin laporan ya,
selain kita menyediakan informasi bentuknya graph ya, kita juga menjelaskan di bawahnya. Yang kedua adalah kita bisa menyebabkan misinterpretasi dari si gambar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Halo? Ya, ada yang ingin didiskusikan? Mikael? Sorry ya, hari ini saya agak kurang sehat sebenarnya. Tapi kalau saya mau izin nggak masuk, ya kita udah beberapa kali nggak vikon. Ada yang ingin didiskusikan, Mikael? Kalau perbedaan gambar black and white dan grayscale dari ukurannya lebih besar yang mana, Ibu? Dari ukuran lebih besar grayscale, Nak. Dia kan lebih, tadi ya, kalau black and white itu cuman dua color. Kalau grayscale itu 3 color. Ya, satu kalau yang BW ya. BW itu kalau lebih pixelnya, kapasitas disknya lebih kecil, Nak. Dia terdiri dari hitam dan putih. Tapi kalau grayscale itu kan ada hitam, putih, abu-abu, dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau teman-teman save picture berbentuk itu pasti akan lebih memakan kapasitas yang grayscale daripada BW. Kalau BW itu cuma black and white doang. Kalau grayscale ada black and white, abu-abu ya, kedalaman colornya berbeda-beda gitu, kata Mikael. Ya, tolong dipahami lagi cara perhitungan nanti ya kapasitas disk ya untuk UTS teman-teman. Dan minggu depan kita mau UTS jam berapa, Nak? Jam 9? Semua setuju jam 9? 1 jam aja, Nak. Jam 8 aja kali ya, Bu. Kayak masuk biasa. Oke, jam 8 atau jam 9 nih? Oke, baiklah ya, jam 8 lah ya. Jam 8 udah diskusikan dulu ya. Jam 8 atau jam 9. Saya ngikut teman-teman, waktunya hanya 1 jam. Setelah mata kuliah saya ada UTS lain nggak, Nak? Nggak ada sih, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, berarti Oh iya, sehari Bu. Jumat Untuk kalian cuma 1 UTS-nya mata itu, kuliah ya? Oke. Iya, Bu mau sekali. nanya. Boleh, Nak. Untuk UTS-nya itu soal atau kita praktik, Bu? Soal, Nak. Praktikum nanti untuk UAS. Kita nggak ada UAS tertulis, tapi adanya project nanti. Oh, iya, Bu. Baik, Bu. Oke, kalau nggak ada yang didiskusikan, silahkan dipelajari ya. Materi semuanya sudah saya unggah. Kemungkinan kita 5 sampai 10 ya kalau ISA ya. Kalau pilihan ganda ya sekitaran 20 ya. 15 biasanya itu pilihan ganda ya. Untuk 5 soal itu ISA. Ada lagi yang mau ditanya? Dari awal, Nak. Dari awal sampai ini ya, sampai image ya. Oke, ada lagi, Nak? Saya mau tanya, Bu, untuk Boleh. warna monokrom itu termasuk grayscale atau black and white? Kalau kamu lihat apa? Mono. Namanya mono 2 color ya, Nak ya? Iya nggak, Mikael? Iya, Bu. Ya, Berarti dia black masuknya and BW. white. Iya, berarti 2 color ya. Masuknya ke BW. BW yang maksudnya 2 color ya. Walaupun dia nggak black and white aja ya. Kalau mono kira-kira ada warna selain hitam dan putih nggak, Nak? Mikael? Nggak ada.
Nggak ada ya. Maksudnya apa? BW ya. Kalau dari pembahasan kita tadi, ada nggak tadi kita bahas mono? Awal-awal kayaknya saya menyinggung sedikit deh, Nak. Ya, ada Bu. Oke. Coba nanti dibaca lagi ya, Nak ya. Mohon maaf ya, saya lagi nggak full sekarang ya. Agak kolaps juga saya. Oke, teman-teman silakan pelajarin dulu. Ya, kita nggak ada tugas ya, teman-teman silakan pelajari, silakan dipersiapkan untuk UTS-nya. Ya, minggu depan kalau misal nanti tolong diinfokan ya lewat Agus ya mau jam 8 atau jam 9. Ya, saya nggak akan ada penambahan waktu bagi yang telat. Jadi ya silakan misal jam 8 ya teman-teman harus mulai mengerjakan jam 8. Ya, misal kalian telat join, saya nggak akan extend waktunya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya, Nak? Kalau nggak ada, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ya, sampai berjumpa 2 minggu lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Sama-sama, Nak.